Nah, reksadana ini jenisnya macam-macam. Ada yang reksadana saham, berarti kebanyakan itu isinya saham. Nah, kemudian ada reksadana pasar uang. Nah, pasar uang atau money market ini merupakan investasi yang di bawah 1 tahun gitu ya. Contohnya deposito. Deposito kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Kemudian ada yang namanya obligasi yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun gitu. Nah, ini yang lingkupnya nih namanya pasar uang nih, kayak gitu ya. Kalau pasar modal seperti saham, sebetulnya basicnya itu di atas 1 tahun, Mas. Instrumen investasi jangka panjang gitu ya. Namanya juga investasi ya. Jadi investasi itu dinikmatinya yang akan datang gitu ya. Nah, kalau bedanya reksadana saham sama reksadana pasar uang, kalau reksadana saham kebanyakan isinya adalah saham-saham yang biasanya dipilih secara baik gitu ya, mempunyai prospek yang bagus ke depannya ya, yang ditujukan ini sebenarnya buat jangka panjang ya. Jadi dia kalau bisa di atas 5 tahun, misalnya buat anak sekolah 7 tahun lagi gitu ya, atau misalnya pengen umroh kayak gitu ya, beli reksadana yang saham yang syariah gitu ya. Kemudian kalau reksadana pasar uang ya, karena ini juga resikonya minim, returnnya juga minim ya, biasanya ini untuk jangka pendek gitu ya. Jadi yang satu ditujukan buat jangka panjang, yang satunya buat jangka pendek, Mas Reza. Kira-kira seperti itu. I see. Oke, begitu jawabannya dari Mas atau Mbak Giol AG. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari Mas Syarif. Tips memilih manajer investasi dong, Mas Yazid, buat reksadana. Ya, untuk manajer investasi ya. Nah, memang kadang-kadang gini teman-teman ya. Kinerja yang kita lihat sekarang, kinerja masa lalu itu tidak mencerminkan kinerja yang di masa yang akan datang kayak gitu ya. Seperti kayak ada reksadana saham, tahun ini biasanya dia cuan gede, belum tentu tahun depannya itu cuannya gede lagi gitu kan. Yang kita kejar kan memang profit ya, tapi selain profit kita harus lihat dulu track record daripada manajer investasi tersebut gitu ya. Contohnya misalnya kan kalau di Indonesia yang sudah well known itu kan reksadana yang dari BUMN gitu ya. Misalnya Dana Reksa, ada Bahana, Mandiri Investasi, ada BNI Investasi gitu ya. Nah, kemudian ini kan secara legalitas oke gitu ya. Kemudian yang swasta juga banyak yang bagus-bagus gitu ya. Misalnya kayak Batavia, Pinnacle, kemudian ada Star kayak gitu ya. Dan yang banyak yang udah lama berdiri gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kenal dulu sama perusahaannya. Nah, kemudian di Ajaib itu kita bisa lihat dalamnya itu apa gitu ya. Mungkin yang yang mau investasi saham nyontek dari dalamnya komposisinya itu juga bisa sebetulnya Mas ya. Nah kita lihat kalau memang isinya itu kebanyakan saham blue chip, nah itu aman gitu ya. Cuma memang kan ada sektor-sektornya gitu ya. Kalau sekarang kondisinya ya, kalau saya lihat reksadana syariah itu kinerjanya lebih unggul gitu ya. Karena reksadana yang syariah itu biasanya suatu perusahaan yang utangnya itu kecil gitu ya, dan lebih bisnisnya di sektor realnya itu kencang gitu ya kan. Sekarang kan sektor real lagi bangkit nih. Nah itu laporan keuangannya biasanya cukup bagus nih, dan akhirnya harga sahamnya juga naik tinggi gitu ya, dan performanya ke indeks yang berbau syariah, reksadana syariahnya juga saya rasa juga cukup kencang tuh gitu ya. Nah tipsnya ya kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu si perusahaannya ini, kemudian kita lihat isinya apa, kemudian sesuai nggak sama kita. Kalau misalnya kitanya syariah atau non syariah kayak gitu ya, jadi ditimang-timang lah gitu ya. Kalau bisa reksadana tuh buat jangka panjang, mau apapun gitu ya, mau misalnya reksadana pasar uang buat jangka pendek gitu ya, kita jadikan jangka panjang sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya. Kan ada istilahnya compounding interest, bunga berbunga gitu ya. Dan kita taruh misalnya 10 tahun, tahu-tahu udah bisa menjadi 2 kali lipat juga bisa sebetulnya gitu ya, dengan kinerja yang cukup baik dari reksadana tersebut gitu ya. Apalagi misal di saham tuh akan lebih keuntungannya akan lebih tinggi secara historical kalau misalnya kita pegang dalam jangka panjang. Jadi investment horizon juga di situ diperhatikan, Mas. Oke. Jadi selain apa yang kita harus memperhatikan track record dari si manajer investasi ini tersebut, dan juga isi dari si perusahaan-perusahaan apa aja yang terdaftar di dalam manajer investasi tersebut ya Mas ya? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas.
Apa yang harus diperhatikan ketika seseorang memutuskan untuk membeli saham, terutama bagi para pemula nih, Mas? Ya, buat para pemula membeli saham sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang namanya ini kan baru belajar ya, pemula gitu ya. Kalau bisa jumlahnya itu jangan terlalu banyak, sehingga meminimalisir kerugian gitu ya. Kita aja yang sudah lama di pasar modal, di pasar modal pasti mengalami kerugian, apalagi yang baru masuk gitu ya. Untuk meminimalisir resiko, lebih baik pakai uang kecil dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah paham dengan mekanismenya, gimana ya, naik turunnya seperti apa, habitnya investasi saham itu seperti apa, dan bisa melihat potensi peluang cuan dan sudah lebih banyak profitnya daripada lossnya gitu ya. Nah itu boleh ditambah sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian perhatikan juga ya, kita itu cenderung jangan trading dulu kalau buat pemula, lebih baik investasi kayak gitu ya. Karena saham itu biasanya kalau perusahaannya baik ya, dalam seiring berjalannya waktu ya, laporan keuangannya juga kinerjanya oke gitu ya, harga sahamnya akan naik kok. Jadi kita harus sabar gitu ya. Kemudian analisa fundamental itu wajib buat pemula, jangan langsung ke teknikal gitu ya. Karena fundamental itu merupakan basic sekali yang harus kita ketahui ya, di mana kita bisa ngeliat gitu saham misalnya yang mahal itu seperti apa, yang murah seperti apa, dan trennya itu kemana, bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Kalau sudah mengetahui cukup banyak mengenai analisa fundamental, baru deh ke teknikal kayak gitu ya. Itu pun ya teman-teman harus membagi lagi gitu ya. Kalau teman-teman memang bisa menerima resiko yang cukup tinggi di saham lapis kedua, lapis ketiga aja boleh secara persentase boleh dibanyakin. Tapi kalau teman-teman masih belum mengetahui terlalu banyak bagaimana cara menganalisa untuk trading gitu ya, ya lebih baik saham-saham blue chipnya yang dibanyakin. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, jadi saya recap sedikit. Pertama, kalau bisa mulainya dengan uang yang sedikit dulu. Setelah mengerti, baru tinggal ditambah-tambahkan. Lalu juga mulai dengan melihat atau memperhatikan dari analisa fundamental dibandingkan teknikal dulu. Karena fundamental tuh lebih berperan penting. Setelah kita mengetahui fundamentalnya, baru kita belajar secara teknikal ya, Mas ya. Terus juga ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Balik lagi ke reksadana nih, Mas. Bagaimana dengan investasi di reksadana? Apakah secara return atau keuntungan juga menarik seperti investasi di saham nih, Mas? Ya, menarik sebetulnya ya di reksadana gitu ya. Kinerja reksadana yang ada di Ajaib, terutama reksadana saham ya, banyak yang lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada kinerja IISG per tahunnya gitu ya. Jadi dia mampu membit gitu ya, mengalahkan gitu ya. Ada yang 1 tahun itu kinerjanya ada yang rata-rata sih 13%, 15% gitu ya. Itu kan lebih tinggi daripada IISG gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian manage sendiri tuh, kalian beli saham, mampu nggak mengalahkan kinerja tersebut gitu ya. Jangan-jangan kalau misalnya kinerjanya sama aja nih, dalam 1 tahun 13%, sama dengan kinerja reksadana. Ya buat apa buang-buang waktu? Lebih baik ditaruh aja, didiemin, kalian fokus ke kuliah, kerjaan, kayak gitu ya. Itu akan membuat kita lebih produktif sebetulnya gitu ya. Jadi reksadana pun sebetulnya nggak kalah kinerjanya gitu ya, tanpa kita capek-capek lah menganalisa, membuang-buang waktu kayak gitu ya, dan mungkin juga kita belajar terlalu dalam, padahal bukan bidang kita. Kita kan bidangnya banyak ya, ada yang profesi sebagai pendidik, sebagai dokter misalnya ya, kemudian ada yang kerja di kantor yang bukan bidangnya kayak gitu ya. Reksadana bisa menjadi alternatif. Bahkan kalau kita punya komposisi portofolio, kalau bisa ada reksadananya, Mas. Makanya di Ajaib ini sebetulnya lengkap gitu ya. RDN-nya itu bisa dibelikan reksadana. Ada yang reksadana yang potensi loss-nya itu sangat kecil, yaitu pasar uang gitu ya. Kemudian ada sahamnya juga kayak gitu ya. Jadi mix, mulai dari resiko yang tertinggi sampai yang safe haven juga ada sebetulnya di sana gitu ya. Nah ini yang sebetulnya kalau bisa sih di-combine aja kayak gitu ya. Mau ada sahamnya juga boleh kayak gitu ya. Reksadana juga bagus gitu ya. Oke, masih berhubungan dengan reksadana nih, Mas. Tadi ada pertanyaan di komen tapi saya lupa dari siapa. Beli reksadana itu baiknya per bulan, per tahun, atau per kapan sih, Mas? Ya, kalau saya dulu, ini pengalaman pribadi ya.
saya per bulan dulu tuh pernah saya sisihkan 1 juta gitu ya. Kemudian waktu itu saya mampu bertahan 35 bulan gitu ya. Nah, itu ternyata hasilnya pun seiring dengan kenaikan IHSG ya, cukup lumayan. Akhirnya saya buat bayar kuliah waktu itu Mas, buat S2 gitu ya. Dan itu menguntungkan gitu ya. Jadi mau dicicil per bulan nggak apa-apa. Kalaupun misalnya reksadana yang nggak naik, uangnya kan tambah banyak sebenarnya. Itu mendisiplinkan kita. Nah, kalau kita misalnya punya uang yang cukup banyak ya, ya lumayan lah kita anggap gitu ya. Wah, tabungan saya sudah sekian gitu ya. Itu secara mental juga memberi pengaruh positif, Mas, buat kita gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya investasinya turun sedikit, nggak apa-apa, kan uangnya juga ditambah terus gitu ya. Jarang sih misalnya kayak reksadana saham gitu ya. Kalau ekonomi lagi nggak benar-benar anjlok ya, itu mengalami kerugian yang cukup dalam, jarang sekali sebetulnya. Dan makanya dilihat dulu isi daripada reksadananya apa kayak gitu ya. Dan terus aja gitu ya, seperti kayak nabung reksadana ya, itu sangat baik sebetulnya. Sebenarnya kalau kita konsisten membeli tiap bulan Mas ya, di harga, taruhlah misalnya kita nggak main momentum ya, di harga tinggi kita beli, kemudian nanti di harga rendah kita beli, itu jatuhnya di tengah-tengah Mas, nggak tinggi nggak rendah kayak gitu ya. Seiring dengan kenaikan instrumen investasi di dalam reksadana tersebut, kenaikan dari harga saham-saham yang ada di reksadana tersebut, maka reksadana kita juga naik kok gitu ya, seiring berjalannya waktu gitu ya. Saya rasa seperti itu Mas. Mas, saya lumayan kepo sama tadi jawaban Mas. Kan tadi Mas bilang saya beli per bulan dan menyisihkan dari gaji. Itu Mas diversifikasi atau belinya kayak misalnya di RDPU terus, atau bulan ini di RDPU, bulan depan di RDPT, bulan depannya lagi di reksadana saham, itu kayak gitu atau gimana Mas? Ya, kalau saya di saham sih waktu itu ya, di saham ya. Karena saya percaya bahwa IHSG kita itu akan terus bergerak naik. Sekarang juga uptrend ya kan. Ya. Pernah jeblos pada saat COVID-19, kemudian bangkit lagi kan. Bergerak 45 derajat ke atas lagi. Karena kenapa? Perekonomian kita ini naik terus gitu ya. Setiap tahun pertumbuhan perekonomian kita ini 5%. Dan saya kira pertumbuhan perekonomian kan dari dulu terpusat di Pulau Jawa. Banyak pulau-pulau lain itu yang belum dieksplor gitu ya. Nah, kalau perekonomiannya berjalan ya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih terjaga sebetulnya. Baik penjualan mobil maupun penjualan misalnya data internet, mau apapun itu. Seiring dengan makin banyak penduduk Indonesia dan wilayah-wilayah yang perekonomiannya sudah maju, maka kita masih bisa berharap kok terhadap saham-saham yang ada di bursa itu akan naik terus kinerjanya gitu ya. Nah, makanya saya pilih reksadana saham. Padahal waktu itu cuma 3 tahun ya, tapi keuntungannya udah cukup lumayan lah gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu Mas. Oke, nah berhubungan dengan IHSG nih Mas, tadi ada pertanyaan dari kolom komentar juga. Apakah membeli reksadana saat IHSG sedang merah adalah waktu yang tepat nih Mas? Ya, betul. Waktu yang tepat kayak gitu ya. Jadi sebetulnya ya, saya juga pernah berdiskusi dengan fund manager gitu ya, dari beberapa yang mengeluarkan produk reksadana yang kinerjanya cukup bagus gitu ya. Itu faktor pertama itu adalah momentum ya. Jadi pada saat IHSG-nya merah gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh fund manager kelas kakap seperti Peter Lynch dan juga Warren Buffett ya. Dia beli pada saat orang pesimis karena harga misalnya saham ya, itu nggak selamanya turun gitu ya. Pasti nanti akan berbalik naik gitu kan. Nah, pada saat orang pesimis di harga rendah, di situ saatnya beli. Pada saat orang optimis, terlalu optimis gitu ya. Nah, di situ kita harus bisa mulai monetize, make money, kita jual gitu ya. Katanya sih gini, Warren Buffett itu sebetulnya tanpa berpikir secara keras pun, uang yang dikelolanya itu udah bisa menguntungkan. Caranya adalah, ya tadi, beli di harga rendah. Karena harga saham itu nggak selamanya turun, jadi dia beli di harga rendah. Pada saat terjadi kenaikan, gitu ya, di situ saatnya dia jual, gitu ya. Jadi jangan kebalik. Kalau misalnya IHSG lagi hijau, ya, dan misalnya IHSG sekarang di level 7.230 kan, 7.300 itu biasanya agak susah lah naiknya gitu ya. Walaupun di akhir tahun ini saya yakin tutupnya di sekitaran level tersebut gitu ya. Tapi itu merupakan area untuk sell. Jadi ketika IHSG misalnya di bawah 7.100 atau di bawah 7.000, di situ saatnya kalian beli. Nah,
kalau yang mau main momentum ya, duitnya mungkin nggak dibelikan reksadana tiap bulan, dikumpulin dulu pada saat IHSG-nya rendah, baru di sana dibeli gitu ya. Misalnya IHSG mendekati 7.000, baru kalian keluarkan, kalian beli gitu. Kalau pengamatan saya, setiap 3 bulan sekali IHSG itu pasti ada level penurunan yang cukup lumayan, gitu ya, antara 3 sampai 5% gitu ya.